Bab 381. Menuju benua utara. Setelah kembali ke Kota Hitam, Lin Tian langsung bertemu dengan Fenger dan Lin Ruer. Dia mengajak keduanya makan ke sebuah restoran yang ada di kota itu. Sembari makan, Lin Ruer menceritakan apa yang dia beli dan lakukan saat bersama Fenger. Gadis itu tak berhenti berbicara bahkan di saat mulutnya penuh dengan makanan. Lin Tian hanya tersenyum sambil menghapus sisa makanan di mulut Lin Ruer. Kadang saat orang melihat sikap Lin Tian yang lembut membuat orang merasa kalau dia adalah orang tua yang baik. Bahkan perempuan di sana juga berpikir kalau Lin Tian sangatlah tampan dan baik hati kepada anaknya. Dia sungguh sosok suami ideal bagi para wanita yang melihat Lin Tian itu. "Kak, kemana kita setelah ini?" tanya bayi kecil. Mari langsung menuju benua utara dulu. Aku mendapatkan informasi kalau benua utara akan membuka sebuah alam rahasia di sana. Dari informasi yang kudapat, alam rahasia itu dibuka hanya untuk generasi muda, ucap Lin Tian. Bukankah akan sulit untuk ikut apabila itu dibuka oleh Kaisar Chu? Ucap bayi kecil, jika itu di benua utara maka bayi kecil yakin kalau pembukaan alam rahasia itu dipimpin oleh penguasa benua utara itu sendiri. Aku punya cara sendiri untuk masuk, balas Lin Tian dengan tersenyum. Tentu dia memiliki cara untuk masuk karena dia sudah mendapatkan token masuk dari Kaisar Api sebelumnya. Tujuan Lin Tian masuk ke ranah rahasia itu adalah untuk menemukan rumput es, karena menurut apa yang dikatakan Kaisar Api kalau di alam rahasia yang dibuka benua utara akan ada rumput es di suatu tempat di sana. Jadi maka dari itu Lin Tian memutuskan menuju benua utara, apalagi alam rahasia itu akan dibuka dalam 1 bulan lagi, jadi dia akan berangkat besok setelah pamit kepada Fu Zier dan Yang Mier. Setelah selesai makan, Lin Ruer tertidur di pangkuan Lin Tian. Karena itu Lin Tian meminta Fenger membawa Lin Ruer kembali ke dalam kalung binatang agar dia dapat beristirahat. Setelah itu Lin Tian kembali ke dalam penginapan di seornya itu. Setelah besok dia bertemu dengan Yang Mier dan Fu Zier pamit kepada mereka berdua. "Kamu ingin kemana setelah ini? Kenapa tidak ikut kami ke Kekaisaran Api?" tanya Fu Zier agak malu dan juga sedih saat Lin Tian akan pergi. "Ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Jadi lain kali aku akan pergi ke Kekaisaran Api untuk bertemu kalian berdua," balas Lin Tian. "Baiklah, kamu telah mengatakannya, jangan sampai kamu tidak mengunjungi kami," ucap Yang Mier agak keras. Lin Tian tak berdaya dan hanya bisa mengangguk menyetujui apa yang mereka katakan itu, lalu siangnya dia pun berangkat menuju benua selatan. Karena benua selatan sangat jauh dari benua utara, Lin Tian hanya dapat pergi ke kota besar di benua selatan dan pergi melewati array teleport yang ada di kota besar itu. Butuh waktu 1 minggu bagi Lin Tian untuk sampai di salah satu kota besar benua selatan. Dia sampai di kota yang sangat besar dari kota Batu Hitam. Nama kotanya adalah Kota Merah, salah satu kota yang terbesar di Kekaisaran Api dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Putih. Lin Tian membayar uang masuk untuk ke Kota Merah itu. Lalu dia diizinkan masuk setelah beberapa pemeriksaan terhadap dirinya. Lin Tian berjalan-jalan di kota itu dan langsung menuju ke tempat teleport antar benua berada. Saat sampai di tempat itu ada keramaian yang membuat Lin Tian sedikit penasaran. Pada akhirnya dia pun melihat ke tempat di mana keramaian tersebut, karena tak bisa menahan rasa penasarannya itu. "Apa yang kamu katakan?" teriak seorang wanita cantik kepada seorang pria muda di sana. Lin Tian bisa melihat kalau wanita itu sedang memarahi seorang pria yang duduk di tanah dengan wajah yang menyedihkan. Apa ini penipuan lagi?" pikir Lin Tian saat melihat pria yang berada di lantai itu. "Aku tidak mendorongmu San, aku juga tak mencuri bendamu, kenapa aku harus tanggung jawab?" teriak wanita cantik itu. "Kamu yang mendorongku dan juga kamu menghancurkan benda berharga pemberian ibuku, Hicks." Pria itu menangis karena sedih melihat kristal yang pecah di sana. Saat Lin Tian melihat hal itu dia telah tahu apa yang terjadi. Sepertinya ini adalah hal yang sering dia lihat, seseorang menjebak orang kaya dengan berpura-pura menderita. Wanita itu tak bisa berkata apa-apa padahal dia kesini juga hanya untuk melewati array teleport untuk pergi ke benua utara. Tapi tak disangka kalau pria yang tak tahu malu ini menyenggol dirinya dan berpura-pura dia telah menerima kekerasan dari dirinya. Wanita ini bodohkah? Pikir Lin Tian, melihat kehebohan di sana hanya akan membuat dia semakin lama untuk pergi ke benua utara, padahal dia juga ingin sedikit melihat-lihat benua utara sebelum masuk ke alam rahasia itu. "Maaf, bisakah kalian minggir dari sini?" ucap Lin Tian yang tiba-tiba keluar dari kerumunan. "Apa maksudmu?" ucap wanita itu. "Tidak ada,
Kalian terlalu mengganggu di sini. Juga aku paling benci melihat pria yang berpura-pura lemah sepertimu, bentak Lin Tian. Kamu, boom! Lin Tian tanpa pikir panjang menendang pria tersebut dengan hanya menggunakan sedikit kekuatannya. Orang di sana kaget melihat keberanian pemuda yang berani ini. Padahal di Kota Merah dilarang untuk melakukan kekerasan tapi dia berani menendang pria yang duduk di tanah itu. Oh, kamu bisa menangkisnya, tapi kenapa kamu bisa jatuh karena hanya tersenggol oleh seorang wanita? Tanya Lin Tian dengan tersenyum. Kamu, benar saja pria tersebut memang dapat menangkis tendangan Lin Tian dengan mudah. Orang-orang di sana mulai melihat pria itu dengan tatapan yang jelek. Hei, apa yang terjadi di sana? Pertarungan dilarang di sini, teriak penjaga di sana. Saat melihat penjaga datang, pria tadi lari meninggalkan tempat itu dengan ketakutan. Alas kau, teriak pria tersebut sambil berlari. Lin Tian tak terlalu peduli dengan pria yang lari itu, dia hanya berjalan pergi menuju tempat yang dia tujui tadi. Hei, terima kasih, ucap wanita yang tiba-tiba berada di dekat Lin Tian. Tidak masalah, lain kali jangan mudah percaya dan juga bersikap tenanglah jika bertemu orang seperti itu. Nasihat Lin Tian kepada si wanita. Aku mengerti, perkenalkan namaku Chu Xier, ucap wanita itu memperkenalkan dirinya. Oh, aku Tian Lin, balas Lin Tian. 382. Chu Xier. Saudara Tian, kamu mau kemana? Tanya Chu Xier dengan penuh semangat. Aku akan pergi ke benua utara, balas Lin Tian. Entah kenapa dia merasa gadis ini seperti terlalu bersemangat saat bersama dirinya. Aku juga, boleh aku ikut bersama saudara Tian? Ucap gadis itu dengan menarik tangan Lin Tian. Melihat sikap gadis yang sangat manja dan juga tak takut akan ditipu oleh orang lain, membuat dirinya tak berdaya. Dia hanya bisa berjalan dan tak membalas perkataan gadis itu, karena dia tak ingin terlibat dengan hal yang merepotkan. Ayolah, kakak Tian, ucap Chu Xier dengan menarik-narik Lin Tian lagi. Kamu ini, apa kamu tidak takut kalau nanti ditipu? Tanya Lin Tian bingung. Kata ayah, kalau ada yang menolongmu dengan tulus berarti dia orang baik, jawab si gadis dengan sedikit berpikir. Lin Tian hampir terjatuh saat mendengar jawaban dari gadis itu. Apa ayahnya terlalu bodoh sampai mengatakan hal semudah itu? Pikir Lin Tian. Akhirnya karena dia tak bisa juga membuat gadis itu pergi, dia setuju untuk membawanya bersama ke benua utara. Ya, walau dia tahu pasti akan mendapat banyak masalah setelah bersama dengan gadis yang baru besar ini. Chu Xier sangat senang dan mengikuti Lin Tian dari belakang sambil bernyanyi bahagia. Tak lama mereka sampai di tempat arai yang menghubungkan benua utara dan selatan. Saat Lin Tian melihat ke arah penjaga di tempat itu, dia bisa tahu kalau harga dari menggunakan arai teleport jarak jauh itu sangatlah mahal. Untung aku mendapatkan banyak harta dan kristal dewa dari ruang harta sekte hitam, pikir Lin Tian. Di dunia dewa untuk benda pertukaran menggunakan kristal dewa itu dibagi menjadi 3 tingkat rendah, menengah, tinggi. Dan 1 kristal dewa tingkat tinggi sama dengan 100 kristal tingkat menengah, serta 1 kristal dewa tingkat menengah sama dengan 100 kristal tingkat rendah. Lin Tian membayar untuk 2 orang dengan total hampir 500 kristal dewa tingkat tinggi, yang membuat hatinya sangatlah sakit, tapi dia tak berdaya karena dia bisa melihat Chu Xier seperti tidak memiliki kristal dewa untuk membayarnya. Kami akan mulai mengirim kalian ke benua utara, dan akan muncul di kota ibu kota Kekaisaran Chu, ucap Arai Master yang berada di sana. Lin Tian mengangguk tapi Chu Xier sedikit mengubah ekspresinya dan saat Lin Tian melihat ke arah Chu Xier dia dapat merasa kalau wanita ini agak takut atau tidak menduga kalau akan pergi ke ibu kota Kekaisaran Chu. Itu Kak Tian? Kita akan ke ibu kota? Tanya Chu Xier. Iya, aku ada perlu di sana, kenapa? Tanya Lin Tian. Tidak apa, ucap Chu Xier. Saat Chu Xier berencana keluar, arai telah diaktifkan dan mereka telah dikirim langsung ke benua utara. Swiss. Tak perlu lama Lin Tian muncul di arai benua utara dengan mudah, tapi saat Lin Tian melihat wajah ketakutan Chu Xier dia menghela nafas sedikit. Sekarang entah kenapa dia merasa kalau sedang membawa seorang adik kecil yang takut akan pulang ke rumahnya. Katakan padaku, siapa Chu Xiao bagimu? Tanya Lin Tian dengan serius. Itu, dia ayahku, jawab Chu Xier dengan jujur sambil memegang kedua tangannya. Mendengar kalau Chu Xiao adalah ayah gadis ini, Lin Tian hampir jatuh saat berjalan keluar dari tempat arai itu. Tadi dia baru saja menjelekkan ayah dari gadis ini yang tidak dia sangka adalah Kaisar Chu sendiri. Sungguh nasibku benar sial, ucap Lin Tian di hatinya.
Nah, kakak sepertinya sangat berjodoh dengan dewa terkuat di dunia dewa, walaupun kalau mereka tidak sekuat kami dulu, ucap bayi kecil dengan tersenyum. Aku tidak tahu kenapa nasibku seperti ini, yang jelas pasti akan datang masalah yang besar jika Kaisar Chu tahu kalau aku membawa anak perempuannya, balas Lin Tian kepada bayi kecil. Iya, aku mendengar kalau Kaisar Chu mempunyai 5 istri yang sangat cantik di sisinya, ucap bayi kecil. Dia mendapat informasi ini dari Kota Hitam saat ada beberapa orang yang bercerita tentang Kaisar Chu dari benua utara. Lin Tian yang mendengar kalau Kaisar Chu mempunyai 5 wanita berpikir kalau dia adalah laki-laki yang kuat, karena bahkan ayah dan pamannya yang mempunyai 1 wanita saja sangat kewalahan menghadapi istri mereka. Bayi kecil lalu mengingat sesuatu tentang Kaisar Chu, dia ingat kalau sang kaisar mempunyai 5 anak, dari masing-masing istrinya itu. Dan 3 anak adalah wanita dan 2 lagi adalah pria, yang paling kecil adalah anak dari istri tertua Chu Xiao, bernama Chu Xier. Bukankah ini sesuatu yang sangat hebat, pikir bayi kecil. Kak, kamu benar sial mungkin hari ini, ucap bayi kecil dengan wajah agak kaku. Kenapa? Apa kamu mengutukku? Tanya Lin Tian sedikit marah pada bayi kecil. Bukan, setauku gadis ini adalah anak paling kecil dari Kaisar Chu, dan dia adalah anak yang paling disayangi di istana, bahkan 5 istrinya sangat memanjakan dia, dan juga kamu pikir apa yang akan dilakukan oleh 5 istri Kaisar Chu jika mengetahui anak gadis kecil mereka bersamamu, balas bayi kecil. Lin Tian tiba-tiba berkeringat dingin saat memikirkan kalau 5 istri Kaisar Chu tahu dia bersama Chu Xier, dia pasti selesai. Kelima istri Kaisar Chu adalah seorang dewa, bagaimana dia bisa melawan mereka semua? Chu Xier, kenapa kamu berada di luar tanpa ada pengawal? Tanya Lin Tian dengan tubuh sudah berkeringat dingin. Chu Xier, menjawab Lin Tian dengan wajah sedih. Dia keluar dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya karena merasa terlalu bosan karena 5 ibunya selalu memanjakannya. Tapi mereka selalu melarang dia untuk keluar rumah, padahal 2 kakak perempuannya bebas keluar masuk istana, dan dia hanya selalu bermain di istana. Kadang saat dia meminta izin kepada ayahnya, 5 ibunya akan muncul dan memarahi ayahnya agar tak mengizinkan dia keluar istana. Mendengar itu Lin Tian semakin berkeringat dingin, bukankah berarti dia hanya membuat masalah besar dengan membawa Chu Xier? Gadis kecil ini bahkan berani keluar istana dengan sembunyi. Tunggu, Lin Tian seolah-olah sadar akan sesuatu. Bagaimana mungkin Kaisar Chu tidak tahu kalau anaknya keluar dari istana? Bukankah berarti dia itu bodoh? Ya, Lin Tian hanya bisa menghela nafas dan mengusap kepala Chu Xier. Dia sudah tak peduli lagi dengan masalah yang terjadi nanti. Menurutnya pasti ada ahli kuat inak mengikuti mereka saat ini, jadi mungkin juga dia tak terlalu mendapat masalah di sini. Bab 383. Kaisar Chu dan Permaisuri Zhao Lusi. Kak, kamu tidak akan mengusirku kan? Ucap Chu Xier dengan wajah penuh memohon. Lin Tian yang melihat wajah Chu Xier tidak dapat berkata apa-apa, gadis ini sangatlah imut dan juga dia mengingatkan Lin Tian terhadap Lin Jiali adiknya. Baiklah, jika ingin bersamaku ada satu syarat, ucap Lin Tian menghalus kepala Chu Xier. Apapun itu Xier akan menuruti kakak dengan patuh, balas Chu Xier. Lin Tian mengangguk lalu mengajaknya pergi mencari penginapan. Di ibu kota Kekaisaran Chu ini sangatlah besar dan juga mewah. Dia menduga kalau Kekaisaran Api juga akan memiliki ibu kota yang tak kalah dengan ini. Dan juga alam rahasia yang dikatakan oleh Kaisar yang pada Lin Tian akan dibuka di istana Kekaisaran Chu. Walau dia tak mengerti kenapa Kaisar Chu sangat baik untuk membuka alam rahasia untuk dijelajahi oleh orang lain. Tapi yang penting dia kesini untuk mencari rumput es yang telah tumbuh selama 1 juta tahun setidaknya. Dan di alam rahasia itulah dikatakan rumput es sering tumbuh. Setelah sampai di penginsoan yang cukup mewah di kota Kekaisaran, Lin Tian mau memesan 2 kamar, satu untuk dia dan yang lain untuk Chu Xier. TPI karena harga kamarnya mahal, pada akhirnya Lin Tian terpaksa memesan kamar satu yang terdiri dari 2 tempat tidur di dalamnya. Dan di sana Lin Tian hampir muntah darah setelah semua apa yang dia lakukan. Dia harus membayar lagi 300 kristal suci dewa. Aku turut berduka untukmu Kak. Ucap bayi kecil dengan agak tersenyum. Diam, jika aku kehabisan uang aku pastikan akan menjualmu. Ucap Lin Tian dengan marah. Setelah mendengar perkataan Lin Tian, bayi kecil berkeringat dingin dan tak lagi menggoda Lin Tian. Kak, maaf aku merepotkanmu, ucap Chu Xier dengan wajah agak malu. Di Kekaisaran Chu sangat sedikit yang mengenal dia karena dia juga jarang keluar dari istana Kekaisaran. Tidak masalah. Kamu memanggilku kakak, tentu aku akan menjagamu, ucap Lin Tian menghalus kepala Chu Xier dengan lembut.
Merasakan hal itu Cusier sangat bahagia, walau saudara dan saudarinya juga menyayangi dirinya tapi tidak akan ada dari mereka yang memperlakukan dia seperti Lintian, mereka hanya akan menjaga dia di istana dan tak mau membawanya keluar dari istana. Dia memegang tangan Lintian seperti dia sudah sangat akrab dengannya. Lintian tak menolak dan hanya tersenyum lembut. Sepertinya aku harus membuat beberapa pil dan menjual beberapa harta berharga untuk menutupi pengeluaranku, ucap Lintian setelah memutuskan untuk mencari pemasukan. Jadi gadis itu telah kembali ke ibu kota. Tanya Kaisar Chu kepada bawahannya yang dia perintahkan untuk mengikuti Cusier. Bagaimana dia tidak tahu kalau anaknya kabur dari rumah? Jika dia tidak mengetahui hal itu pasti sudah membuat semua orang di benua utara akan heboh. Lia Kaisar dan dia bersama seorang pria bernama Tian Lin, ucap bawahannya itu. Tian Lin, kenapa nama ini agak mirip, ucap Kaisar Chu dengan wajah agak serius. Sang bawahan lalu menceritakan tentang siapa Tian Lin yang dia dapat dari informasi dari benua selatan. Pemuda itu muncul di kota Batu Hitam bersama dengan anak dari keluarga Jenderal Fu, dan dia juga berkenalan dengan anak dari Kaisar Yang Mier, serta saudara Kaisar Yang Zi. Setelah mendengar cerita tentang Lin Tian, Kaisar Chu sedikit tersenyum dan mengangguk puas dengan Tian Lin ini. Dia baru ingat kalau Yang Kai mengirim pesan bahwa ada pemuda bernama Tian Lin yang akan ikut masuk ke alam rahasianya. Sepertinya saudara Yang itu belum menjelaskan kepada anak itu tentang alam rahasiaku dengan jelas, ucap Kaisar Chu sambil tersenyum. Tak lama dia memerintahkan bawahannya untuk pergi dan masalah anaknya dibiarkan saja bersama Lin Tian. Dia sudah memiliki rencana tersendiri untuk Cusier dan juga dia ingin menguji pemuda yang direkomendasikan oleh saudaranya itu padanya. Kenapa kamu tersenyum sendirian seperti itu? Tanya wanita cantik yang tiba-tiba masuk ke dalam istana. Oh, sayang kamu kembali. Tidak, aku hanya sedang memikirkan pemuda yang direkomendasikan oleh saudara yang untuk membantu kita, ucap Kaisar Chu. Oh, iya Sier belum kembali ke istana apa kamu sudah mencarinya? Tanya wanita cantik itu. Tenang saja dia bersama anak bernama Tian Lin, dia juga sudah berada di ibu kota, jawab Kaisar Chu. Mendengar itu wanita cantik itu meminta agar dia menjemput Cusier kembali pulang, karena dia khawatir dengan anaknya itu. Kaisar Chu hanya dapat mencoba menenangkan wanitanya ini. Cusier sangat disayangi oleh para wanitanya di istana jadi saat dia membiarkan Cusier keluar tanpa mencegahnya dia dimarahi oleh kelima wanitanya itu. Tapi apa yang dapat dia lakukan? Dia hanya ingin anaknya itu bisa merasakan dunia luar itulah kenapa dia tak menghentikan di saat Cusier kabur dari istana. Tenang saja Lucy, anak kita berada bersama dengan pemuda yang baik, dan malah aku berpikir kalau sekarang dia sedang sakit kepala karena takut dengan kalian berlima, ucap Kaisar Chu. Kenapa dia harus takut dengan kami? Kami tidak memakannya, bentak wanita itu. Dia adalah salah satu permaisuri di Kekaisaran Chu bernama Zhao Lucy. Kaisar Chu hanya tersenyum kepada istrinya itu, dia sedikit menghela nafas jika memikirkan tentang masalah alam rahasia baru-baru ini. Semoga saja bukanlah hal buruk terjadi di San, pikir Kaisar Chu. Baik mari mulai membuat pil tingkat raja, aku harus mendapatkan kembali uangku, ucap Lin Tian dengan wajah agak berdarah. Dia baru saja keluar untuk membeli beberapa bahan membuat pil tingkat raja. Hal yang tak dia sangka kalau harga bahan untuk membuat pil raja di sini bahkan lebih mahal yang membuat dia ingin menangis tapi tak ada air mata. Kakak, apa kamu akan membuat pil? Ucap Cusier. Kamu bisa menjagaku sebentar kan? Tanya Lin Tian. Iya, yakinlah kak, aku akan menjagamu selama kamu membuat pil, balas Cusier dengan penuh percaya diri. Lin Tian hanya dapat percaya saja kepada gadis kecil ini. Dia berharap tak ada yang mengganggu dia selama membuat pil ini, karena dia hampir bangkrut hanya karena membayar arai teleport dan penginapan selama 1 bulan di sini. Baiklah, mari mulai, ucap Lin Tian mengeluarkan tungku dan bahan-bahannya, dia menutup mata dan mulai membuat pil. Bab 384, kamu pikir aku tidak berani? Tok. Kau yang di dalam buka pintunya, jika tidak aku akan menghancurkan pintu ini. Teriak suara wanita dari luar pintu kamar. Saat Cusier mendenvar suara dari luar itu wajahnya menjadi cemas karena dia mengenal siapa yang ada di luar tersebut. Dia memandang Lin Tian yang masih membuat pil di kamarnya. Sier buka pintunya, kakak ingin bicara. Teriak suara wanita itu lagi dari luar. Cusier semakin cemas karena dia tidak mau kembali ke istana secepat ini. Dia masih ingin pergi jalan-jalan bersama Lin Tian.
Sedangkan Lintian sudah sedikit terganggu dengan suara teriakan wanita yang ada di luar pintu kamarnya itu. Alisnya sedikit berkerut, dia mencoba untuk tenang agar pil yang ada dalam tungkunya tak meledak. "Siar, kamu yang memintanya," teriak wanita itu. Boom! Pintu itu hancur dan sosok wanita cantik dengan gaun berwarna putih dicampur biru laut terlihat dari luar. Saat Chu Xiar melihat wanita cantik itu, dia wajahnya cemas dan agak tidak mau. Dia adalah Chu Xia, anak kedua dari Kaisar Chu, ucap Chu Xia sambil melihat Chu Xiar dengan agak marah. "Ayo kembali ke istana," ucap Chu Xia dengan marah. "Tidak, aku masih ingin bermain di luar," jawab Chu Xiar dengan tegas. "Kamu," teriak Chu Xia dengan sangat marah. Boom! "Sial, bisa tidak kalian tidak berisik di sini?" teriak Lintian dengan sangat marah. Tungkunya meledak di saat Chu Xia berteriak dan menghancurkan pintu kamarnya. Yang paling membuat dia sakit hati, pilnya sudah hampir jadi tapi karena suara berisik di kamarnya membuat dia terganggu. Maaf Kakak Tian," ucap Chu Xiar dengan sangat malu. Dia sebelumnya berjanji akan menjaga Lintian tapi malah membuat Lintian gagal dalam proses pemurnian pilnya. Apa yang kau teriakan itu hanya sebuah pil," ucap Chu Xia dengan marah. Saat Lintian melihat wanita kanti dengan gaun indah itu, wajahnya sangat jelek. Bahan obat yang telah dia beli dengan harga yang mahal telah hancur begitu saja, dan aturannya dia bisa membuat 2 kali pil tapi malah hanya dapat membuat 1 kali lagi. Kerugian ini bahkan membuat hatinya sangat berdarah. Setelah menghabiskan banyak uang untuk pergi ke benua utara, sekarang dia juga kehilangan setengah hasil dari pilnya. "Wanita sialan, percaya tidak aku akan memukul pantatmu," ucap Lintian dengan wajah yang sangat marah. "Apa katamu? Memukulku? Apa kamu bisa?" ucap Chu Xia. Dia mengeluarkan aura seorang abadi langit tingkat kedua, tapi bagi Lintian seorang abadi langit tingkat kedua bukanlah apa-apa baginya. "Sial, kamu pikir aku tidak berani?" teriak Lintian. Dia maju dan akan menangkap wanita itu, tapi sosok hitam muncul di hadapan Chu Xia. Pria tua itu menghalangi Lintian tapi Lintian bahkan tak meliriknya, dia melemparkan 1 jimat tepat menempel di tangan orang tua itu. Tak sadar orang tua itu tiba-tiba kaku, dan tak dapat bergerak. Yang lebih parah lagi, saat dia mencoba memaksa untuk menggunakan energinya, malah tidak ada keluar, seperti ada yang menghalangi energi dari tubuhnya itu. "Jangan kamu pikir seorang abadi bumi puncak bisa mengalahkanku," teriak Chu Xia. Chu Xiar yang melihat itu tak berdaya lagi dengan sikap sombong kakaknya. Walau kakaknya sangat menyayangi dia, tapi jika terhadap orang luar kakaknya sangatlah sombong dan dingin. Dia yakin kali ini kakaknya pasti akan mengalami kerugian di tangan Lintian. Benar saja, Lintian yang sangat marah menangkap tangan Chu Xia tanpa perlawanan. Dia menempelkan jimat di punggung Chu Xia yang membuat wanita cantik itu tak bisa bergerak sedikit pun. Wajah Chu Xia sangat berubah di saat merasakan kalau badannya tak bisa digerakkan sedikit pun. "Kamu pikir aku tidak berani? Hanya karena kamu anak Kaisar Chu. Ayo, aku akan memukul pantatmu hari ini, rasakan saja," teriak Lintian dengan benar-benar marah. Setelah kehilangan banyak uang, tentu dia harus melampiaskan ke seseorang, dan kebetulan wanita ini membuat dirinya sangat marah. Lintian menarik wanita itu ke tempat tidur, lalu dia duduk dan meletakkan wanita itu telentang di pahanya, dengan pantat wanita itu menghadap ke Lintian. Plak, 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 kau. Chu Xia tak percaya kalau pemuda ini akan benar-benar memukul pantatnya. "Apa, berani menjawab lagi? Masih tidak meminta maaf padaku?" ucap Lintian dengan marah. Plak, plak, plak. Pria tua yang telah terkena jimat Lintian itu tertegun melihat apa yang dilakukan Lintian terhadap putri kekaisarannya. Bahkan di awalnya berpikir kalau pria ini tak akan berani melakukannya, tapi dia salah. Pemuda ini benar-benar berani meski dia tahu siapa wanita yang dia perlakukan tidak sopan itu. "Tidak, berhenti, aku salah. Maafkan aku minta maaf," ucap Chu Xia dengan wajah yang sangat sedih. Matanya sudah sangat merah karena pertama kalinya dia diperlakukan pria dengan kasar seperti ini. Biasanya dialah yang akan membuat pria yang mendekatinya ketakutan dan merasa menyesal, tapi sekarang pemuda yang ada di depannya ini bahkan tak melirik kecantikannya dan malah benar-benar memukul dirinya di depan penjaga dia dan adik perempuan kecilnya. "Apa? Coba katakan lagi dengan keras." "Aku belum mendengarnya," ucap Lintian yang masih kesal. Aku minta maaf. Aku salah," ucal Chu Xia dengan wajah malu dan juga sangat menyedihkan. Bagus kamu mengerti. Lain kali jika kamu melakukan hal itu lagi." Wajah Lintian terlihat sangat menakutkan saat Chu Xia melihat Lintian.
Tidak, aku tidak akan berani, ucap wanita cantik itu buru-buru. Lin Tian mengangguk dan melepaskan wanita itu serta mengambil kembali jimat yang ada di punggungnya. Chu Xier yang melihat apa yang terjadi itu hampir saja menjatuhkan rahangnya, bahkan bayi kecil yang melihat Lin Tian marah seperti itu pun baru pertama kali melihatnya. Sebaiknya aku jangan membuat kakak terlalu kesal di masa depan. Fikir bayi kecil, bahkan seorang wanita kakaknya berani memperlakukan seperti itu. Apalagi dia yang seekor kucing menyamar, mungkin kakaknya akan mengulitinya hidup-hidup jika dia marah seperti sekarang. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya saat menyaksikan kakaknya memukul pantat wanita itu. Lin Tian sudah agak tenang dari kegagalan dia membuat pil tadi. Tapi Chu Xia masih menggosok pantatnya dengan wajah sedih. Dia benar-benar merasa sangat malu setelah apa yang dilakukan Lin Tian kepadanya. Senior, maaf karena aku kasar denganmu, ucap Lin Tian sambil melepas jimat yang berada di tangan pria tua itu. Bab 385. Mengaku salah. Pria tua itu hanya menggelengkan kepala sebagai balasan perkataan Lin Tian. Dia masih kaget dengan apa yang terjadi barusan, jadi dia masih belum tenang. Kak, maaf, karena kakak gagal membuat pilnya, ucap Chu Xier kepada Lin Tian dengan wajah menyesal. Lin Tian tidak marah terhadap Chu Xier, dia hanya memang lagi kesal karena terlalu banyak menghabiskan uang kali ini dan pilnya gagal itu pun bukan karena gadis kecil ini. Tidak masalah, masih ada satu bahan lagi jadi aku bisa membuatnya, ucap Lin Tian menghibur gadis itu. Chu Xier merasa bersalah dan dia masih belum bisa menatap Lin Tian. Cih, hanya bahan biasa palingan itu pil tingkat bumi, ucap Chu Xier dengan wajah masih agak kesal. Kami bilang apa? Pil tingkat bumi, apa kamu pikir aku akan marah jika itu hanya pil tingkat bumi? Itu pil tingkat raja, bahannya pun agak sulit menemukannya, teriak Lin Tian lagi dengan marah karena Chu Xier berani menghina pil yang akan dia buat. Chu Xier dan orang tua yang mendengar kalau Lin Tian membuat pil tingkat raja pun merasa berkeringat dingin, bukankah dia seorang alkemis tingkat raja? Sepertinya dia sekarang dalam masalah besar, tapi karena kesombongannya dia tak semudah itu percaya dengan Lin Tian. Cih, kamu masih muda dan kamu bilang bisa membuat pil tingkat raja mimpi. Balas Chu Xier. Percaya atau tidak aku akan memukulmu lagi, ucap Lin Tian dengan wajah kesal. Chu Xier terdiam dan tak berani menjawab Lin Tian lagi, dia tidak ingin dipukuli seperti itu lagi oleh pemuda ini, jika ini sampai di luar reputasinya pasti akan hancur berkeping-keping. Dan juga jika aku membuat pil bumi sekalipun, kamu harus mengetahui apa akibat dari mengganggu seorang alkimia sedang membuat pil, ucap Lin Tian dengan wajah serius. Dari situlah Chu Xier dan pria tua itu baru sadar, jika seseorang alkimia master sedang membuat pil tidak ada yang boleh mengganggunya bahkan membuat suara sedikit pun. Jika ada yang mengganggu dan orang itu gagal membuat pil maka dia akan menerima hukuman dari semua alkimia, bahkan mungkin dilarang untuk meminta bantuan dari mereka. Atau yang lebih parah, dibunuh di tempat akibat pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, karena bagi alkimia master konsentrasi dalam membuat pil itu tidak boleh sampai terganggu, kadang bisa berakibat fatal terhadap orang yang gagal membuat pil tersebut. Aku minta maaf, aku yang salah, ucap Chu Xier dengan wajah menyesal. Jika hal ini sampai ke persatuan alkimia maka habislah dia, bahkan ayahnya yang Kaisar Chu pun tak akan dapat membantu dirinya juga. Orang tua ini juga tidak sopan tadi, jadi aku minta maaf atas pelanggaran dan ketidaksopanan tadi, ucap orang tua itu sembari meminta maaf dengan tulus. Di dunia ini siapa yang berani membuat masalah dengan persatuan alkimia? Jika ada mereka harus siap menjadi musuh seluruh alkimia di dunia ini. Bahkan mungkin dia akan diburu sampai mati oleh orang-orang kuat dari utusan persatuan alkimia, jadi maka dari itu orang tua itu minta maaf dengan tulus terhadap Lin Tian. Tidak masalah. Kalian juga keluarga Xier, aku akan memaafkannya kali ini, dan senior katakan kepada Kaisar Chu bahwa Xier aman bersamaku, ucap Lin Tian kepada orang tua itu. Dia mengerti kalau Chu Xier sangat ingin melihat dunia luar karena merasa bosan di istana dan juga Lin Tian memiliki rencana sendiri tentang Chu Xier. Baik, orang tua ini akan menyampaikannya untukmu, kalau begitu saya pamit, ucap orang tua tersebut. Lin Tian mengangguk. Setelah itu orang tua menghilang dari tempat Lin Tian yang hanya menyisakan Chu Xier di sana dengan wajah masih takut. Sudah, kamu menjaga pintu ini, karena kamu menghancurkannya kamu juga yang menggantinya, aku akan membuat pil lagi, ku harap tidak ada yang menggangguku lagi. Ucap Lin Tian ke arah Chu Xier.
Chuxia mengangguk dan tak berani menjawab karena dia takut kalau Lin Tian melaporkan perbuatannya kepada Persatuan Alkimia, jadi dia dengan patuh menjaga pintu untuknya. Mungkin jika ada generasi muda yang melihat apa yang dilakukan Chuxia maka rahang mereka akan jatuh ke tanah, karena setahu mereka Chuxia adalah wanita yang sangat sombong dan juga dingin terhadap orang luar. Dia juga wanita yang sangat kuat di antara generasi muda yang seusia dengan dirinya, dan bisa dibilang dia setara dengan Lin Jia dari Sekte Seni Bela Diri. Lin Tian kembali ke tungkunya dan mulai lagi membuat pil tingkat raja, dia dengan serius berkonsentrasi karena bahannya hanya tinggal satu. Jika dia gagal maka habislah riwayatnya, modal untuk mengembalikan uangnya pun akan hilang sepenuhnya. Bayi kecil tidak mengganggu Lin Tian dan hanya tidur di jendela dalam kamar itu, tidak ada yang memperhatikan dirinya saat ini bahkan Chuxia dan Chuxier tidak terlalu peduli dengan bayi kecil. Kak, maaf ini salahku, ucap Chuxier kepada Chuxia. Tidak, kakak yang salah, harusnya tadi kakak tidak melakukan hal itu, jawab Chuxia dengan wajah sedih. Menyesal. Tentu dia menyesal dengan apa yang dia lakukan tadi, tapi apa boleh buat, dia telah terlanjur membuat masalah dengan pemuda itu. Kakak tenang saja, kakak Tian adalah orang yang baik hati, dia pasti tidak akan marah lagi nanti, ucap Chuxier menghibur Chuxia. Tapi apa benar dia sedang membuat pil tingkat raja? Tanya Chuxia. Tadi aku menemani kakak Tian membeli bahannya, dan aku mendengar sendiri dari pemilik toko kalau semua bahan itu untuk membuat pil tingkat raja, juga hanya 2 bahan di toko tersebut serta harganya juga sangat mahal, balas Chuxier. Mendengar itu Chuxia benar-benar menggelengkan kepalanya, pantas saja pemuda itu sangat marah terhadap dirinya, selain harga bahan-bahan tingkat raja cukup mahal dan sulit, membuat pil tingkat raja pun harus sangat membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Tapi dia tadi berteriak dan menghancurkan pintu kamar dengan sangat keras membuat pil yang belum jadi itu hancur. Di dalam kamar Lin Tian masih terus membuat pil tingkat raja dengan wajah serius, sebenarnya bukan dia tidak terluka akibat ledakan di tungku tadi, jiwanya sedikit terluka gara-gara ledakan tadi, maka dari itu wajah Lin Tian sedikit berat saat diperhatikan dengan serius. Sedangkan Chuxier dan Chuxia hanya berdiri di pintu menunggu Lin Tian selesai membuat pilnya. Mereka tidak berani mengganggu Lin Tian lagi seperti sebelumnya. Bab 386. Pil jiwa tingkat raja kelas tinggi. Hahaha. Di dalam istana Kaisar Chu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar cerita dari orang tua yang sebelumnya bersama Chuxia. Dia baru pertama kali mendengar kalau anak perempuannya itu mengalami kerugian seperti itu dari seorang pemuda yang tidak dia kenal. Setahu dan apa yang dia lihat, Chuxia itu terkenal dengan sikap sombong dan mendominasi terhadap orang lain. Baik itu pria ataupun wanita, bahkan anak perempuannya itu akan selalu bersikap dingin jika itu terhadap orang yang tak dia kenal. Tapi sekarang, bukan hanya Chuxia mengalami amarah dari seorang pria, tapi dia juga mendapat penghinaan dengan pantatnya dipukul oleh Lin Tian, betapa luar biasanya dan mengejutkannya berita yang dia terima. Kamu, jangan seperti itu, bagaimanapun juga Chuxia anakmu, jadi setidaknya nanti kamu harus berusaha untuk membalas apa yang terjadi padanya, ucap Zhao Luzi sambil mencubit suaminya itu. Tapi dia juga tidak marah, malahan dia juga ikut tersenyum karena dia berpikir kalau itu juga bagus untuk putri saudari keduanya, atau istri kedua dari Kaisar Chu. Abis, kamu dengarkan, anak kita yang sombongnya itu melebihi dari ketiga saudara dia yang lain bisa bertemu lawannya sekarang, balas Kaisar Chu dengan masih tak dapat menahan rasa senangnya. Permaisuri Zhao hanya menggelengkan kepala, suaminya tak salah, memang kali ini Chuxia mendapatkan lawan yang dapat menaklukkannya. Tapi menurutku pemuda itu sangat menarik, apa benar dia sedang membuat pil tingkat raja saat itu? Tanya Permaisuri Zhao kepada orang tua tersebut. Iya Permaisuri, kalau tidak dia tidak akan sekesal itu pada kami, desa orang tua dengan wajah berat. Jika dia tahu kalau Lin Tian sedang membuat pil di dalam maka dia pasti akan dengan berani menghentikan putri Chuxia untuk masuk. Mendengar hal tersebut Permaisuri Zhao mengangguk, siapapun itu jika dia diganggu saat membuat pil meski hanya pil bumi sekalipun pasti akan sangat marah, apalagi orang tersebut sedang mencoba membuat pil tingkat raja. Jika hal itu diketahui oleh Persatuan Alkimia maka nama Kekaisaran Chu juga akan jelek. Syukurnya, Lin Tian tidak membuat masalah itu menjadi lebih serius, dan juga dia hanya memukul Chuxia dengan agak berat. Ia walau menurut Permaisuri Zhao itu tidak pantas, tapi mungkin jika itu orang lain pemuda itu pasti akan langsung membunuhnya. Iya, anak itu walau memperlakukan putriku dengan cukup tidak sopan, tapi dia tak lagi mengatakan apa-apa, mungkin itu karena dia tahu siapa putriku,
jika itu orang lain entahlah, ucap Kaisar Chu yang sedikit mengerti dengan sikap Lin Tian. Pemuda itu bahkan tidak takut saat berhadapan dengan Kaisar Api, bahkan dia masih tetap tenang meski dia sudah tahu siapa itu Kaisar Api, dan orang seperti Lin Tian biasanya akan bisa kejam di waktunya dia kejam, dan juga kesabaran pemuda itu hampirlah sama dengan dia ataupun Kaisar Api. Walau masih ada yang lebih kejam dari mereka berdua yaitu leluhur seni bela diri, Lin Dong yang juga saudara sumpah mereka berdua, juga yang terkuat dari mereka berdua. Iya, mungkin aku harus mengobrol dengan anak itu, 2 minggu lagi alam rahasia akan terbuka, jadi sebelum alam rahasia terbuka bawa dia ke istana, perintah Kaisar Chu kepada orang tua itu. Iya, tapi menurut saya lebih bagus kalau Putri Chu Xier yang mengundangnya. Usul orang tua tersebut kepada Kaisar Chu. Kenapa? Tanya Kaisar Chu. Orang tua itu menjelaskan lagi tentang hubungan antara Chu Xier dan Lin Tian yang dia lihat. Dia bisa melihat kalau Lin Tian itu menganggap Chu Xier seperti adik perempuannya, karena bahkan di saat dia marah besar kepada Chu Xia pemuda itu dengan lembut tersenyum dan membelai lembut kepala Chu Xier. Setelah mendengar hal itu baik Permaisuri dan Kaisar Chu mengangguk puas, dia mengerti sekarang kalau Lin Tian juga memiliki sifat penyayang kepada orang-orang terdekatnya. Terlebih Permaisuri, dia tiba-tiba sangat ingin bertemu dengan Lin Tian. Padahal sebelumnya dia tak terlalu ingin bertemu dengan pemuda tersebut juga dia berencana memberitahu hal ini juga kepada saudarinya yang lain. Anak ini sungguh baik, tak salah kalau saudara yang meminta pemuda itu memanggil dia paman, ucap Kaisar Chu mengangguk puas. Ayo kalau begitu mari kita undang anak tersebut ke istana, aku yakin banyak hal yang telah terjadi kepada dia selama ini, ucap Permaisuri dengan tak sabar ingin melihat Lin Tian. Iya. Mungkin dia juga menderita di luar sana, makanya dia memiliki sifat seperti itu, ucap Kaisar Chu. Dia sudah memutuskan akan segera bertemu dengan Lin Tian, tapi dengan caranya sendiri. Hehehe, akhirnya selesai aku pastikan uangku kembali lagi, hahaha, ucap Lin Tian dengan wajah riang. Dia akhirnya selesai membuat pil tingkat raja, yang bisa dibilang pil kelas tinggi juga kualitasnya yang terbaik dari pil lain. Chu Xia yang melihat wajah gembira Lin Tian itu tidak mengerti kenapa pemuda ini sangat senang hanya membuat pil tingkat raja biasa. Dia masih belum percaya kalau Lin Tian bisa membuat pil tingkat raja kelas tinggi maka dari itu dia tidak terlalu suka melihat kegembiraan Lin Tian itu. Kakak Tian, pil apa yang kamu buat? Tanya Chu Xier. Hehehe, pil jiwa tingkat raja kelas tinggi, serta pil yang bisa membuat para wanita gila dan pasti aku akan kaya dengan ini, ucap Lin Tian dengan gembira. Pil yang dapat membuat wanita gila. Apa-apaan itu? Mana ada pil yang bisa membuat wanita gila karena sebuah pil saja. Dan juga kelas tinggi jangan berbohong, ucap Chu Xia dengan agak kesal. Ais, kenapa kamu tidak percaya? Nah coba kamu lihat pil jiwa ini. Ucap Lin Tian saat memperlihatkan satu botol yang berisi 4 pil tingkat raja kelas tinggi. Saat Chu Xia melihat pil yang penuh warna dan bentuknya yang sempurna itu, badannya bergetar dengan pengalamannya tentu dia tahu itu adalah pil tingkat raja kelas tinggi, apalagi kualitasnya juga yang terbaik dari pil lain. Dia juga pernah melihat pil tersebut dibuat oleh Kaisar Api tentu dia tidak akan salah, pemuda ini. Chu Xia sedikit aneh dan merasa pemuda ini penuh dengan misteri. Lalu kak pil satunya apa kak? Tanya Chu Xier. Ini adalah pil kecantikan abadi tingkat raja kelas rendah. Aku juga beruntung membuatnya dengan bahan yang lama kusimpan apalagi bahannya pun sangat sulit ditemukan sekarang, ucap Lin Tian dengan santai. Apa? Bab 387. Paviliun Dagang. Kenapa denganmu? Ucap Lin Tian dengan wajah bingung. Chu Xia yang tadinya berada di pintu sudah berada di depannya apalagi wajah dia dan wanita itu sangatlah dekat yang membuat dia agak tidak senang. Meski Lin Tian tahu Chu Xia sangat cantik dan tak kalah dengan Yang Mier dan wanitanya Ling Xuer tapi baginya itu tak penting karena dia sudah memiliki 2 wanita di hatinya, bahkan jika ada wanita lain yang menyukainya pun dia tak akan tertarik. Juga dia sudah berjanji kepada Mu Xuanyin untuk tidak melakukan hal seperti yang terjadi pada dirinya dan Ling Xuer. Kamu tadi bilang pil kecantikan bukan? Tanya Chu Xia dengan serius. Lin Tian mengangguk bahwa itu benar, bisakah kamu tak terlalu dekat? Ucapin Tian yang agak kesal. Chu Xia yang melihat Rinya terlalu dekat dengan Lin Tian sedikit malu lalu dia mundur agak jauh dari Lin Tian, tapi wajahnya yang malu itu berubah bersinar terang seperti ada pelangi di wajahnya saat dia memikirkan pil kecantikan yang ada pada Lin Tian. Nah, coba jelaskan pil kecantikan yang kamu katakan tadi.
Ucap Cusia dengan wajah ingin tahu. Bisa dibilang pil ini membuat wanita yang menelannya akan cantik selamanya. Ia ini versi lain dari pil yang sering dibuat oleh para alkimia master di luar, dan aku mencoba menyempurnakannya lagi, ucap Lin Tian dengan wajah tenang. Pil ini juga bukan hanya bisa membuat wanita itu terlihat cantik selamanya, juga dia bisa mengubah wajah wanita yang jelek menjadi cantik, bahkan jika wajah si wanita rusak parah akibat terluka karena racun akan sembuh hanya dengan pil kecantikan itu. Apa, kalau begitu jual padaku bisakah? Tanya Cusia dengan wajah tak sabar. Lin Tian sedikit mengerutkan kening, bagaimana dia bisa menjualnya pada Cusia meskipun dia tahu kalau putri ini kaya, tapi dia akan lebih untung jika dijual dalam pelelangan. Tidak, jika kamu ingin pil ini beli di pelelangan, ayo siar kita pergi, ucap Lin Tian dengan tenang. Meong, bayi kecil melompat ke kepala Lin Tian, dan setelah itu Lin Tian membawa Cusier bersamanya meninggalkan Cusia yang masih dengan wajah termenung. Tidak, aku akan meminta ayah untuk membelinya dari pemuda sialan itu, ucap Cusia. Dia mengeluarkan alat komunikasi dan mengirimkan pesan kepada ayahnya. Aku harus mengikutinya, ucap Cusia setelah mengirim pesan kepada ayahnya itu. Dia menyusul Lin Tian dan Cusier yang telah duluan keluar dari penginapan tersebut. Tumben putriku ini mengirimiku pesan, ucap Kaisar Chu yang sedang duduk bersama Permaisuri Zhao di sebuah halaman besar. Dia menerima pesan dari Cusia. Di saat itu dia sedang memegang teh di tangannya sambil dia membaca pesan dari putirnya itu. Kaisar Chu menyemprotkan teh dari mulutnya setelah membaca pesan dari putrinya itu. Sayang, ada apa? Kenapa wajahmu kaget begitu? Tanya Permaisuri Zhao. Itu, Xiaer mengirim pesan kepadaku, ucap Lin Tian kepada istrinya dengan wajah agak kaku. Lalu memang kenapa? Bukannya itu hanya pesan. Palingan dia hanya ingin memintamu untuk membalas kepada pemuda itu, ucap Permaisuri Zhao sambil membuatkan teh lagi untuk suaminya itu. Xiaer memberitahuku bahwa pemuda tersebut membuat sebuah pil kecantikan abadi, ucap Kaisar Chu dengan senyum masam kepada istrinya. Krek, apa, kamu bercanda, pil kecantikan abadi, ucap Permaisuri Zhao dengan wajah kaget dan juga dia menjatuhkan gelas yang akan dia berikan kepada Kaisar Chu. Kaisar Chu hanya mengangguk lalu dia memberikan alat komunikasinya itu agar istrinya itu membaca sendiri isi pesan tersebut. Ini, benar-benar pil kecantikan abadi, ucap Permaisuri Zhao dengan wajah kaget. Saat Kaisar Chu melihat wajah istrinya yang telah bersinar itu, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Anak itu, apa dia ingin membuat seluruh wanita di sini berperang karena pilnya? Fikir Kaisar Chu, aku pergi dulu. Jika memang itu dilelang aku harus mendapatkannya, berikan aku uang lebih jika tidak jangan harap untuk menyentuhku. Ucap Permaisuri Zhao yang lalu menghilang dari sana. Dia meninggalkan Kaisar Chu dengan wajah yang tak berdaya dan merasa teraniaya. Sekarang dia yakin kalau kelima istrinya akan datang padanya satu demi satu meminta uang lebih untuk pil tersebut. Sialan, aku akan miskin karena anak itu. Ucap Kaisar Chu kesal. Lin Tian tidak tahu tentang apa yang terjadi di istana akibat pesan yang dikirim oleh Cusia kepada Kaisar Chu. Dia hanya dengan santai mengajak Cusier jalan-jalan di ibu kota. Dia kadang akan membelikan Cusier barang yang diinginkannya yang membuat Cusier sangat bahagia. Sedangkan Cusia terus mencoba untuk membujuk Lin Tian untuk menjual pil kecantikan abadi kepada dirinya. Tentu Lin Tian tidak peduli dengan wanita yang ada di belakangnya itu. Dia hanya terus berjalan-jalan di ibu kota sebelum sampai di paviliun dagang. Baiklah ayo, saatnya menjadi kaya, ucap Lin Tian kepada Cusier. Gadis itu selalu memegang tangan Lin Tian dengan bahagia sejak keluar dari penginapan. Tunggu, aku mohon jual padaku satu, ucap Cusia menghentikan Lin Tian yang akan berjalan ke paviliun dagang. Ayolah, kamu beli saja di pelalangan, aku tak ingin rugi kamu tahu, ucap Lin Tian. Dia terus jalan ke arah gerbang paviliun dagang itu, meninggalkan Cusia dengan wajah cemberut. Tuan, ada perlu apa? Tanya si penjaga kepada Lin Tian dengan sopan. Aku ingin menjual beberapa barang, bisakah aku bertemu dengan pemilik paviliun ini? Tanya Lin Tian dengan wajah santai. Mendengar itu kedua penjaga tersebut mengangguk, dan meminta Lin Tian untuk menunggu sebentar sambil dia memanggil manajer ke dalam. Melihat sikap sopan penjaga-penjaga itu Lin Tian cukup puas, karena mereka tak merendahkan dan juga tak menghina orang yang datang ke paviliun dagang. Tak lama si penjaga datang dengan membawa manajer paviliun bersamanya. Sang manajer itu dengan sopan meminta Lin Tian untuk masuk berbicara dengannya.
Karena sikap sopan para penjaga, Lin Tian memberikan pil langit kepada mereka sebelum dia masuk bersama manajer toko tersebut. Dua penjaga itu bengong melihat botol pil di tangan mereka. Mereka masih tak percaya akan ada orang yang memberikan pil langit kepada mereka dengan santai. Padahal mereka hanya melakukan tugas seperti biasa, dan memang sudah peraturan pavilion untuk bersikap sopan kepada tamu yang datang. Apa, Anda ingin menjual pil tingkat raja kelas puncak ini? Ucap manajer dengan wajah yang kaget sambil melihat botol yang berisi 3 pil indah di dalamnya. Bab 388. Pemilik pavilion dagang Hu Xinyin. Jelas sang manajer tahu kalau pil yang ada di botol tersebut adalah pil tingkat raja kelas tinggi dan juga kualitasnya dia bisa hanya dengan melihat itu adalah kualitas yang paling bagus. Iya? Kenapa? Apa tidak bisa? Tanya Lin Tian dengan wajah aneh. Kenapa manajer ini kaget melihat pilnya padahal kalau dia pikir pasti akan ada master alkimia yang datang menjual pil tingkat raja seperti dirinya itu. Itu, aku harus memanggil tuanku untuk masalah ini, ucap sang manajer dengan wajah yang berat, karena hal ini sangatlah besar bagi pavilion dagangnya. Pemuda di depannya dengan mudah mengeluarkan pil tingkat raja seperti ini yang berarti kemungkinan dia adalah seorang alkimia tingkat raja. Dan pemuda ini masihlah sangat muda, bahkan menurutnya baru berumur 20 tahun, karena pil ini tingkat raja kelas tinggi bahkan kualitasnya sangat bagus, dia tak berani ceroboh maka dari itu dia ingin tuannya sendiri yang datang menilai dan berbicara dengan Lin Tian. Tuan, tunggu sebentar aku akan memanggil tuanku, ucap manajer itu pada Lin Tian dengan sopan. Baiklah, aku akan menunggu, ucap Lin Tian dengan tenang. Sang manajer meninggalkan Lin Tian dan Chu Xier di sana. Apa katamu? Seorang pemuda ingin menjual pil jiwa tingkat raja kelas tinggi, bahkan kualitasnya sangat bagus. Ucap seorang wanita di dalam sebuah kamar yang penuh dengan hiasan bunga mawar. Wanita itu juga terlihat sangat menggoda dengan pakaian serba merah yang sangat ketat yang dia pakai. Wajahnya juga cukup kaget setelah mendapatkan laporan dari manajer tersebut. Iya nona, hamba melihatnya sendiri, pemuda itu juga sangat muda bahkan mungkin umurnya baru 20 tahun, jelas sang manajer itu dengan hormat. Kalau begitu biar aku bertemu dengannya, aku ingin lihat pemuda seperti apa dia, balas wanita tersebut sambil berdiri dari tempat tidurnya. Dia berjalan keluar dari kamarnya diikuti oleh sang manajer dari belakang. Di ruang tamu pavilion dagang itu Lin Tian masih menunggu bersama Chu Xier. Dia membawa Lin Ruer keluar dari kalung binatang yang membuat Chu Xier kaget saat melihat gadis kecil yang imut itu. Awalnya Chu Xier berpikir gadis ini adalah anak kandung Lin Tian sendiri, tapi ternyata hanyalah anak angkat dari Lin Tian. Hanya dalam beberapa menit Chu Xier sangat menyukai Lin Ruer, dia bahkan ingin membawa gadis itu ke istana untuk diperkenalkan kepada ibu-ibunya di sana. Panggil aku Bibi Chu Yan Ruer, ucap Xier dengan menghalus kepala gadis itu dengan lembut. Bibi kamu cantik sekali, ucap Chu Xier. Oh benarkah? Tanya Chu Xier dengan wajah lembut. Lin Ruer mengangguk polos. Lin Tian tersenyum melihat anak angkatnya itu dekat dengan Chu Xier. Memang dia memiliki rencana tersendiri untuk Lin Ruer nanti. Sebelum dia masuk ke alam rahasia, maaf membuat Anda menunggu tuan, ucap suara lembut yang muncul dari pintu tamu itu. Lin Tian yang melihat wanita berpakaian merah itu sedikit mengerutkan kening. Dia dapat merasakan kalau wanita ini menggunakan teknik menggoda kepada dirinya yang membuat dia menjadi tidak suka. Lin Tian dengan paksa menekan teknik wanita itu dengan kekuatan jiwanya, akibatnya wanita tersebut hampir muntah darah setelah terkena serangan jiwa Lin Tian. Dia melihat pemuda yang duduk dengan tenang yang bahkan tak ada tanda peduli terhadap dirinya itu, tapi tak lama Lin Tian menatap wanita itu dengan tatapan tajamnya. Kuharap kamu tidak menggunakannya lagi padaku, jika ada lain kali mungkin jiwamu akan rusak, ucap Lin Tian dengan wajah santai, tapi wanita berpakaian merah itu tahu kalau Lin Tian tidaklah bercanda, jika dia memulai lagi dengan Lin Tian maka mungkin Lin Tian benar-benar akan merusak jiwanya. Sungguh pemuda yang hebat, ucap wanita itu di hatinya. Bahkan sang manajer kaget dengan keberanian pemuda tersebut terhadap nonanya ini. Nonanya termasuk jenius dari peringkat 100 generasi muda dunia dewa. Dan kekuatannya juga berada di alam abadi langit tingkat keempat, tapi pemuda ini bisa membuat nonanya terluka dengan hanya menggunakan kekuatan jiwanya. Maaf tuan, wanita ini tak akan berani lagi, ucap wanita berpakaian merah itu dengan lembut. Lin Tian mengangguk dengan tenang. Dia tidak akan peduli dengan wanita seperti ini meski dia adalah wanita yang cantik sekalipun. Wanita jahat, ucap Lin Ruer dengan polos menatap wanita berpakaian merah itu.
Ini, anakku, jawab Lin Tian santai. Oh, perkenalkan saya pemilik paviliun dagang di sini. Namaku Hu Xinyin, ucap si wanita memperkenalkan dirinya. Namaku Tianlin, In Chusier dan anakku Ruer, ucap Lin Tian memperkenalkan kedua gadis itu. Mendengar nama Chusier, Hu Xinyin kaget dan menatap gadis muda yang sedang bercanda dengan Lin Ruer. Dengan nama Chusier itu sendiri dia sudah tahu siapa gadis muda tersebut dengan mudah. Itu apakah Tuan Tian benar ingin menjual pil jiwa tingkat raja kelas tinggi? Ucap Hu Xinyin dengan langsung. Dia sudah tahu kalau pemuda ini sangat misterius dan tak terduga, jadi lebih baik dia tidak membuat masalah dengannya. Lin Tian mengangguk dan meletakkan botol pil di atas meja. Saat wanita melihat pil di botol itu wajahnya bersinar dengan takjub. Saat dia mengambil dan hanya melihat sekilas saja dia bisa merasakan kalau pil ini sungguh tingkat raja kelas tinggi, dan juga ini pil yang sempurna. Itu, bagaimana dengan ini kami akan mengadakan lelang dalam seminggu lagi. Tuan Tian bisa melelangnya di sana dan akan lebih banyak untuk, ucap Hu Xinyin. Memang itu yang ingin kulakukan, jika paviliun dagang kalian tulus mungkin aku juga bisa memberikan beberapa harta dan pil iain untuk dilelang, ucap Lin Tian dengan tenang. Oh, kalau begitu gadis ini ingin melihat harta dan pil yang ingin Anda lelang nanti, tenang saja jika memang itu bagus kami rela hanya mengambil 5% dari semua keuntungan harta dan pil yang Anda lelang. Ucap Hu Xinyin menetapkan hatinya kepada Lin Tian, dia yakin bahwa harta dan pil yang akan dijual Lin Tian kemungkinan tak kalah dengan pil di tangannya ini. Kalau begitu, Sier, ajak Ruer jalan-jalan dulu nanti kita akan bertemu di restoran yang tadi kakak katakan, ucap Lin Tian kepada Chusier. Baik kakak, aku akan menjaga Ruer dengan baik, jelas Chusier dengan yakin. Lin Tian mengangguk, untuk jaga-jaga dia meminta bayi kecil pergi bersama dua gadis tersebut. Tentu bayi kecil tidak menolak, dia melompat ke atas kepala Chusier dan tidur di sana, tanpa peduli dengan wajah kesal Chusier. Bab 389. Buah Naga. Setelah Chusier dan Lin Ruer pergi, Lin Tian kembali berbicara dengan Hu Xinyin mengenai bagaimana cara paviliun dagang untuk memulai lelang 1 minggu nanti. Tentu Hu Xinyin tidak keberatan untuk menjawab pertanyaan Lin Tian, dia berencana dalam 1 minggu ini untuk mengirimkan berita tentang lelangnya ke dunia dewa. Karena paviliun dagang tidak hanya berada di Kekaisaran Chu saja. Mereka berada di berbagai tempat besar di kerajaan maupun di kekaisaran serta kota lainnya, tapi jika hanya pil ini tidak akan terlalu menarik bagi ahli kuat lainnya, jadi mungkin tak banyak yang datang karena mereka pasti juga punya ahli alkimia tingkat raja. Baiklah, kalau begitu aku akan melelang ini juga. Apakah 2 senjata tingkat dewa kelas rendah serta 1 senjata tingkat suci kelas tinggi bisa berguna untuk menarik lebih banyak orang? Tanya Lin Tian. Tentu bisa Tuan Tian, itu bahkan lebih bagus, tapi apakah ada yang lain? Memang kami telah merencanakan untuk memulai lelang dalam 1 minggu lagi dalam rangka persiapan memasuki alam rahasia yang dibuka oleh Kekaisaran Chu. Jika ada maka gadis kecil ini ingin tahu, ucap Hu Xinyin kepada Lin Tian dengan mata bersinar. 2 senjata tingkat dewa yang ada di meja itu saja sudah akan menarik banyak orang ke sini. Dia berkata seperti itu karena dia yakin kalau Lin Tian memiliki benda lain yang lebih menakjubkan untuk dilelang. Jika lelang mereka bisa menjadi besar maka dia juga akan mendapatkan beberapa penghargaan dari keluarganya. Baiklah, aku juga akan melelang pil ini. Walau hanya tingkat raja kelas rendah, ucap Lin Tian mengeluarkan botol berisi 5 pil kecantikan yang dia buat. Pil apa ini Tuan Tian? Tanya Hu Xinyin. Dia bisa melihat bahwa itu adalah pil tingkat raja kelas rendah, kualitasnya juga cukup bagus, tapi apa pil itu dia tidak tahu. Bahkan bisa dilihat dari ekspresi Lin Tian, bahwa ini adalah pil kebanggaannya. Karena itu dia juga sedikit heran dengan apa yang difikirkan pemuda di depannya. Hei, ini pil kecantikan abadi, jawab Lin Tian santai. Apa? Hu Xinyin kaget dan langsung berdiri memandang Lin Tian tidak percaya, pil kecantikan abadi. Siapa di dunia ini yang berani mengatakan bahwa dia bisa membuat pil kecantikan abadi dengan mudah begitu saja? Bahkan jika ada pil kecantikan di dunia ini maka pil itu hanya akan bisa bertahan jutaan tahun saja, tapi Lin Tian dengan berani menyebutkan kalau ini adalah pil kecantikan abadi yang membuat dirinya hampir tak percaya. Kenapa kamu kaget begitu? Ini memang pil kecantikan abadi, dan juga 5 pil ini hasil dari bahanku yang terakhir, apa kamu mau melelangnya atau tidak? Tanya Lin Tian dengan agak kesal. Maaf Tuan, saya hanya kaget, tapi apa benar ini pil yang dapat membuat wanita cantik abadi? Tanya Hu Xinyin.
Lin Tian mengangguk. Dia juga menjelaskan fungsi lain dari pil kecantikan abadi yang ia buat. Hal lainnya seperti seberapa pun jelek orang itu, jika dia menelan pil ini pasti akan cantik selamanya. Baik itu dia gemuk, jelek, kekurangan badan dan serta apabila perlu jika jiwanya terluka, pil ini bisa membantu para wanita tersebut. Dan efek lainnya juga bisa membuat wanita tersebut menjadi lebih kuat, serta lebih bertenaga. Jika dia nenek yang menelan pilnya, dia pasti akan kembali muda. Tapi dengan kecuali dia hanya tetap muda, tidak bisa memperpanjang umur mereka yang menelannya. Setelah mendengar itu, Hu Xinyin sangat ingin memiliki pil ini. Tangannya sangat bergetar, matanya terlihat seperti melihat sebuah harta yang tak ternilai di dunia ini. Tuan Tian, bisakah pilnya untukku satu? Tanya Hu Xinyin. Bisa, tapi apa yang dapat Anda tawarkan sebagai gantinya? Tanya Lin Tian dengan nada serius. Aku akan membayar 2 kali lipat, tidak 3 kali lipat dari hasil lelang nanti, bagaimana? Tanya Hu Xinyin dengan seluruh badannya bergetar, berharap dia bisa segera mengambil pil itu dan lari dari sana. Begini saja, aku membutuhkan beberapa bahan langka. Jika kamu memilikinya, maka satu pil bisa kamu miliki, tapi yang lain harus dilelang, tegas Lin Tian. Oh, bahan apa itu, katakanlah. Jika ada aku akan langsung memberikannya padamu, ucap Hu Xinyin dengan tegas. Lin Tian mengangguk dan tak ragu mengatakan ketiga bahan yang ingin dia cari, rumput es, buah naga dan rumput jiwa. Saat Hu Xinyin mendengar 3 bahan itu, dia sedikit mengerutkan kening. Dia agak lama berpikir sebelum menatap Lin Tian dengan ragu, tapi tak lama dia meminta sang manajer untuk mengambil barang yang dia perintahkan. Sang manajer dengan tegas mengangguk, lalu dia pergi untuk mengambil barang yang diinginkan oleh nonanya itu. Lin Tian hanya menunggu dengan santai tanpa berbicara lagi. Dia tidak tahu apakah wanita ini memiliki 3 dari bahan yang dia cari atau tidak, tapi setidaknya dia harus mencoba dulu. Tak lama sang manajer datang membawa sebuah kotak berwarna merah. Dia meletakkan kotaknya di atas meja dengan sopan. Ini adalah buah naga, pavilion kami memilikinya. Tapi soal 2 lainnya kami tak memilikinya di sini, ucap Hu Xinyin dan menghela nafas. Tidak masalah, aku akan menerima ini, tapi apa Anda tidak memberikanku tambahan lain? Soalnya pilku ini memang sangat berharga untuk wanita, ucap Lin Tian dengan wajah licik. Tentu dia tak mau rugi juga meski buah naga sangat berharga, tapi pil kecantikan abadi yang ia lelang lebih berharga bagi semua wanita di dunia dewa. Jika dia ingin, dia pasti bisa meminta untuk menemukan bahan lainnya dan menghadiahkan pil itu kepada yang dapat membawa 2 bahan lainnya kepada dia. Baiklah, aku tidak akan meminta 1% pun penghasilan dari semua lelang barang-barang Tuan, juga aku akan menambahkan 200 kristal dewa tingkat tinggi kepada Tuan Tian, bagaimana? Tanya Hu Xinyin. Lin Tian mengangguk, setuju, itu sudah cukup baginya. Dia setidaknya dapat mengembalikan uang yang telah hilang beberapa hari ini dengan 1 pil serta mendapatkan 4 dari bahan pembuatan pil untuk ibunya Ling Xuer. Lin Tian juga mengatakan kalau pil ini hanya dapat ditelan sekali, dan jika ada yang mencoba menelan pil itu untuk kedua kalinya maka tidak akan memiliki efek apapun. Baiklah, aku mengerti, yakinlah kami juga akan menyembunyikan identitas Anda Tuan Tian, agar tak membuat masalah untuk Anda, jelas Hu Xinyin untuk meyakinkan Lin Tian bahwa pavilion mereka bisa dipercaya. Baik, aku percaya kepada Nona Hu, dan jika ada kabar tentang 2 bahan lainnya tolong kabari aku, ucap Lin Tian dengan senyum. Bab 390. Kartu VIP ungu. Setelah selesai, Lin Tian langsung pamit pergi dari pavilion dagang. Dia akan datang saat lelang akan dimulai. Tentu Hu Xinyin memberikan kartu VIP untuk Lin Tian masuk saat pelelangan. Itu juga bukan hanya kartu VIP biasa, tapi kartu VIP ungu yang hanya dikhususkan bagi tamu penting dari kamar dagang. Dan juga ada beberapa keuntungan apabila Lin Tian menggunakan kartu tersebut di beberapa tempat pavilion dagang dimanapun itu. Nona, apa pantas kita melakukan semua ini untuk pemuda itu? Tanya sang manajer. Iya, mungkin kamu tidak tahu gadis yang bersama dia tadi, tapi aku tahu siapa gadis itu lebih dari kamu, ucap Hu Xinyin. Siapa Nona? Tanya sang manajer. Putri kelima dari Kekaisaran Chu, anak dari Permaisuri Zhao, dan juga anak kesiangan kelima istri Kaisar Chu, ucap Hu Xinyin. Mendengar itu sang manajer kaget. Dia tak menyangka gadis yang bersama Lin Tian tadi adalah putri Kekaisaran Chu, yang berarti kemungkinan Lin Tian memiliki status yang tinggi di Kekaisaran. Tapi kenapa dia harus menjual pil dan harta ke tempat mereka, yang membuat sang manajer bingung? Tentu Hu Xinyin tidak seperti manajernya itu, dia tahu kalau Lin Tian bukanlah orang yang berhubungan dengan Kekaisaran Chu.
Jika tidak, Lin Tian mana mungkin berani menjual pil dan harta tingkat dewa ke mereka, hanya dia semakin penasaran siapa pemuda itu dan dari mana asalnya. Setelah cukup lama Hu Xinyin memberi perintah kepada manajernya agar memperlakukan Lin Tian dengan sangat baik apabila dia ke sini lagi, dan dia tidak perlu meminta izin dulu untuk memberikan pelayanan terbaik untuk Lin Tian nanti. Siapa kamu mengatakan yang sebenarnya? Tanya wanita cantik yang duduk di sebuah halaman. Iya Ibu Su, aku berkata jujur, aku tidak berbohong, dan aku melihat sendiri pria itu membuat pilnya, ucap Chu Xia kepada 5 wanita cantik yang ada di sana. Mereka adalah istri dari Kaisar Chu, sebelumnya di sana juga ada Zhao Luzi, lalu istri kedua Kaisar Chu Suyin, Meng Xi, Sun Lin, dan Qin Yu. Mereka berkumpul karena pesan yang disampaikan Chu Xia kepada mereka tentang pil kecantikan abadi. Tentu di mata wanita menjadi cantik itu sangatlah berharga, maka dari itu mereka memanggil Chu Xia kembali untuk memastikan hal tersebut. Jika benar mungkin kita bisa ikut pelelangan itu, ucap Qin Yu. Zhao Luzi sementara hanya duduk diam dan menggelengkan kepala. Dia tahu kalau sampai pelelangan dimulai kemungkinan pasti paviliun dagang akan mengirimkan berita tentang pil itu ke seluruh wilayah dunia dewa. Maka pasti tidak hanya sedikit wanita kuat yang akan tertarik kepada pil tersebut, kemungkinan juga istri dari Kaisar Yang dan juga leluhur bela diri akan pasti datang. Baiklah, pil itu hanya ada 5, dan tidak mungkin kita mendapatkan ke-5 pil tersebut, ucap Sun Lin dengan wajah tenang. Yang lain mengangguk setuju, iya walau mereka seorang dewa dan kecantikan mereka akan bertahan lama tapi kemungkinan wajah mereka mulai menua pasti akan terjadi walau itu akan terjadi jutaan tahun kemudian. Setelah itu kelima wanita serta Chu Xia berunding siapa saja yang akan mendapatkan pil tersebut, palingan mereka hanya akan mendapatkan satu saja. Lebih baik aku pergi dari sini untuk sementara waktu. Jika mereka tak bisa mendapatkan pil itu maka aku akan hancur, ucap Kaisar Chu yang sedang sembunyi sambil melihat kelima istrinya sedang berbicara. Dia langsung menghilang dari sana dan pergi ke tempat rahasia, dia hanya akan berpura-pura menutup diri sampai masalah pil itu menghilang. Dia sudah tahu kalau pil kecantikan itu benar adanya, dan juga dari penyelidikan bawahan dia, besok berita pil itu akan tersebar dan Kekaisaran Chu pasti akan sangat ramai pengunjung. Dia sudah memerintahkan untuk menambah pasukan di setiap pintu kekaisarannya dan memperketat pengecekan bagi orang otang yang akan ke ibu kota. Nona, bisakah kami duduk di sini? Tanya seorang pria kepada Chu Xier yang sedang duduk bersama Lin Ruer di sebuah restoran. Keduanya sudah sampai di sana cukup lama dan sedang menunggu Lin Tian datang. Chu Xier juga sudah memesan makanan untuk mereka, jadi setelah Lin Tian datang mereka bisa makan langsung tanpa memesan lagi. Tapi beberapa pria ini mendekatinya dan mencoba merayu dirinya dengan tidak sopan, bahkan Chu Xier bisa menilai kelima pria ini bukanlah orang baik-baik, jadi dia hanya diam dan tidak mempedulikan kelimanya. Bayi kecil yang melihat kelima pria itu hanya diam, tapi bukan berarti bayi kecil akan benar-benar diam jika kelima pria itu sampai benar-benar melakukan hal buruk kepada Chu Xier dan Lin Ruer, maka dia tak segan-segan membunuh kelimanya. Bibi, mereka orang jahat. Ucap Lin Ruer dengan polos menatap Chu Xier. Tidak perlu pedulikan mereka, ayo Bibi akan memasangkan kalung yang kita beli tadi di lehermu, ucap Chu Xier sambil mengeluarkan kalung yang cukup cantik dari cincinnya. Kalung itu dia beli tadi sewaktu mengajak Lin Ruer sedang jalan-jalan di kota, karena menurutnya kalung itu cukup cantik bila dipakai oleh Lin Ruer. Hei, kamu tahu tidak dengan siapa kamu bicara? Aku adalah anak dari bangsawan Kekaisaran Chu. Nama keluargaku Ho, apa kamu tidak tahu? Ucap pria muda itu dengan marah. Dia tak menyangka wanita ini berani tidak patuh dan cuek terhadap dirinya, tentu dia sangat marah biasanya tak ada wanita yang tidak berusaha mendekati dirinya, tapi sekarang wanita yang memang dia pikir sangat cantik tapi sangat cuek kepadanya, tentu dia marah. Oh, balas Chu Xier santai. Melihat sikap cuek Chu Xier, pria tersebut tak dapat menahan amarahnya dan berkata kasar kepada Chu Xier dengan wajah yang sangat kesal. Kamu kurang ajar, teriak pemuda itu mengayunkan tangannya ke arah wajah Chu Xier. Tapi tangan pemuda itu ditangkap oleh seorang pemuda tampan dengan mudah. Saat Chu Xier dan Lin Ruer melihat pemuda itu mereka berdua sangat gembira. Bahkan Lin Ruer melompat-lompat di kursinya saat melihat Lin Tian yang muncul. Lin Tian tersenyum ke arah dua gadis yang menunggu mereka di restoran. Ayah, orang itu jahat, dia jahat pada Bibi. Ucap Lin Ruer kepada Lin Tian sambil menunjuk kelima pemuda di depannya. Oh, benarkah?
Kalau begitu biar ayah beri pelajaran mereka. Xier tutup mata Ruer, ucap Lin Tian. Chu Xier menutup mata Lin Ruer karena tahu kalau Lin Tian akan menghajar kelima pemuda itu. Memang kelihatan Lin Tian tersenyum tapi Chu Xier yang sudah beberapa hari bersama Lin Tian tahu kalau sekarang Lin Tian sedang marah. Hahaha, kamu ingin memukulku, kamu tahu aku. Boom, bersambung.